Sakit hati nggak dari tuding seperti ini? Terus terang saya sakit hati. Organisasi pebisnis, organisasi pengusaha Indonesia itu adalah sebuah organisasi besar, raksasa bahkan. Ratusan asosiasi di situ. Beberapa hari yang lalu mereka baru saja menyelesaikan semacam rapimnasnya, sejenis itulah. Dan seperti biasanya acara yang besar itu dihadiri oleh para pejabat. 15 menteri yang datang. Dibuka oleh presiden, ditutup oleh wakil presiden. Top deh sudah. Tapi itu adalah acaranya. Saya lebih tertarik berbicara tentang siapa top levelnya. Saya undang dengan khusus datang ke studio kita. Ketua Umum Kadin, Arsyad Rashid. Mas. Salam Bang, makasih. Makasih ya, ada waktu untuk datang ke sini ya. Saya terima kasih loh Bang. Ini suatu kehormatan Bang. Kalau berbicara tentang ekonomi Indonesia harus bicara dengan Kadin. Kira-kira seperti itulah. Dan kebetulan juga saya punya banyak teman-teman di dalam sana. Saya dan kita semuanya punya harapan. Ya, Bang. Saya mengikuti dengan detail apa yang dibicarakan di di Bali pada Rapimnas namanya ya. Rapimnas, Rapat Pimpinan Nasional Bang. Rapat Pimpinan Nasional. Itu luar biasa sekali. Tapi saya ingin memulai dengan begini, sekaligus meminta. Kalau pengusaha elit nasional kenal siapa seorang Arsyad Rashid. Humble, sederhana, apa adanya. Tapi masih banyak orang yang tidak tahu. Yeah. Sebenarnya Pak Arsyad itu selain soal dia adalah CEO-nya Indika Group, sebuah kelompok usaha besar di Indonesia, itu banyak orang pengen tahu itu. Yeah, Bang. Monggo silakan dijelasin Pak Ketua. Masih Bang. Pertama Bang, si Arsyad Rashid ini adalah orang biasa Bang, ya kan, gitu. Cuman jadi kalau dibilang ayahnya itu dari Sumatera Selatan. Oh Sumatera Selatan. Dari Kompring, Kompring Bang, di Rasuan. Hilir atau Ulu? Hulu. Jadi Rasuan. Oke. Nah terus ibu saya itu Cimahi, Sunda. Jadi satu Palembang, satu Sunda. Jadi kalau ditanya apa, saya Pasundan gitu. Nah, ayah tentara ketemu ibu di Cimahi, gitu. Jadi, and then, ya of course, dan akhirnya dapatlah saya, gitu kan. Terus, memang ayah dan ibu ini ngajarin saya agak ini Bang, saya bilang karena sama ibu kejam juga ya, gitu kan. Saya umur 9-10 tahun, saya dikirim sekolah di Singapura waktu itu. Terus, ditaruh di keluarga Arab. Karena dia bilang ntar kalau nggak lupa lu baca Al-Quran, katanya, sholatnya nggak bisa. Gitu. Kurang lebih gitu Bang. Akhirnya udah alhamdulillah saya melewati di sana. Terus waktu sudah SMP, ayah juga bilang lagi, Singapura deket. Dia bilang, kamu mesti pergi jauh lagi. Jadi akhirnya berangkatkan saya ke Amerika. SMP kelas 3 lah sempat. SMP sudah ke Amerika? Ya, tempatnya di mana? Tempatnya itu di California Bang. Dimasukin sekolah yang milih ayah. Jadi saya datang ke kedutaan, saya pilih, saya kasih ayah ngasih dia ini. Ayah milih cuma simple. Karena ada satu sekolah tulisannya military gitu kan. Ini bagus. Oke. Untungnya bekas military school Bang. Bukan military banget gitu kan. Tapi still begitu. Jadi saya masuk di San Marino namanya. Sekolahnya di sekolah di kota San Marino. Yeah. Saya sekolah di sana. Akhirnya selesailah saya juga S1 di sana, alhamdulillah di Amerika. Terus tadi mau menyelesaikan S2, ayah sakit. Karena ayah sakit, akhirnya saya pulang. Jadi kalau secara studi saya cuma S1 Bang. Nah dari situ pas sudah mulai pulang, saya mulai kerja waktu itu. Setelah kerja, biasa kerja saya pikir waduh ini kalau kerja aja nggak ini Bang. Jadi saya mulailah mau berusaha. Nah pada waktu itu karena kebetulan saya ngambil namanya computer engineering, jadi memang akhirnya saya bilang komputer. Gitu. S1-nya di? Ya S1 saya pertama di USC, University of Southern California, terus akhirnya saya pindah ke Pepperdine. Oke. Nah, jadi tadinya engineering di electrical, subnya dulu tuh belum ada namanya computer engineering, jadi dulu di bawahnya electrical. Gitu. Nah disitulah
Nah, akhirnya karena familiarization saya itu dan bisnis saya ini, akhirnya mulailah saya nyari usaha. Nah, usahanya komputer karena ngerti komputer waktu itu. Berjalan, pertama kali sih babak belur bang, gitu kan. Orang mikirnya kan apa yang saya sekarang, tapi babak belur. Jadi waktu itu akhirnya saya mulai. Nah pas sudah itu, waktu di Amerika saya ketemu sama, saya ada ketemu roommate orang Indonesia satu-satunya, itu namanya Agus. Agus Lasmono. Ah, oke. Agus Lasmono bang. Ya. Nah saya umur 16 lah, Agus 15 lah waktu itu. Nah dari situlah kita sudah jadi kayak berteman, berkeluarga, akhirnya kita berpartner. Kita sama-sama cari usaha waktu itu di tahun 95 mulai. Nah akhirnya berjalanlah, to make the story short, akhirnya berdirilah namanya Indika. Nah Indika itu waktu itu karena kita memang bisnisnya di dalam konteks multimedia, itu industri multimedia dan informatika, makanya Indika itu. Nah akhirnya nama itu. Nah cuman akhirnya 98 krisis. Akhirnya waktu pas krisis itu kebetulan ayahnya Agus stroke waktu itu. Akhirnya kita bantu karena nggak ada orang di situ. Kita bantu di sana, coba menginikan. Ya, di situ juga gain experience karena dengan kita tahu segala macam. Akhirnya kita bilang kita mulai bisnis lagi di tahun 2002 lah, 2012. Jadi while bisnisnya jalan, yang tadi multimedianya ada, tapi karena saya bantu itu dulu, akhirnya kita berpartner satu lagi namanya Aji. Nah dia yang megangin untuk medianya, dia jalan dulu, saya masih Agus bantu dulu ini. Akhirnya mulai lagi, setelah itu kita bilang ada peluang apa. Nah kita mulailah berbisnis lagi, mencari lagi, untuk mengembangkannya lagi. Dan to make the story short, sebetulnya saya mengatakan ini semua berkah dari Tuhan, rezeki. Waktu itu kita mau bikin pertama kali bang, idenya adalah mau bikin pembangkit listrik. Kita berangkat ke Cina waktu itu, karena waktu itu nggak ada yang mau ngasih duit sama Indonesia, karena political high risk. To make the story short, malahan di sana butuh batu bara. Akhirnya mereka bilang, gimana cari dong perusahaan batu bara. Balik ke Indonesia, to make the story short, tadinya mau dapat nggak jadi bang, gara-gara gagal. Ternyata ya ada urusan segala macam, bukan rezeki untuk perusahaan itu, akhirnya nggak bisa waktu itu. Akhirnya kita cari penggantinya, yaitu batu baranya, bukan perusahaannya. Saya muter-muter, salah satu perusahaan yang kita datengin adalah satu perusahaan namanya Kideko. Nah di situ rupanya orang Korea. Terus dia bilang malahan, yuk kenapa nggak ikutan proses penjualan ini aja? Kenapa? Karena kita lagi divestasi, karena musuh Indonesia 51%. To make the story short, alhamdulillah we won. Akhirnya tapi juga dengan ininya kita dapat dukungan. Dukungan juga dari lembaga keuangan di Korea. Karena mau nggak mau memang mereka mesti harus divestasi. Akhirnya alhamdulillah dari situ mulai, akhirnya sampai dengan Indika Energy hari ini. Artinya Anda ternyata pendiri Indika ya? Yes bang, saya sama Agus. Berarti bukan cuma CEO di situ. Sebetulnya bukan. Sekaligus sebagai pemilik. Yes. Jadi dari awal tuh memang we founded together sama Agus di situ. Nah, proses berjalan, akhirnya kan memilih nih siapa. Waktu itu pilih CEO-nya dari profesional lah pikiran. Tapi akhirnya habis 2 tahun tuh pertama tuh first 2 years, wah ini kayaknya nggak bisa nih. Akhirnya kita sepakat, saya masuk. Saya yang jalanin. Itu akhirnya di 2005. Nah sejak 2005, alhamdulillah sampai dengan 2011 lah waktu itu ya. Ini kenapa? By 2010 lah. Yang tadinya dari 30-40 orang bang yang kerja, akhirnya 10.000. Sekarang? Pada 2010, dalam waktu 5 tahun. Okay. Alhamdulillah gara-gara itulah akhirnya saya dapat title Young Global Leaders dari World Economic Forum. Indika juga dipilih menjadi the Global Growth Company. Dan bangganya tuh memang sebagai peta dunia tuh sebagai global growth company, semua perusahaan Cina kebanyakan yang growth-nya itu. Dikasihlah merah putih. That was the first global growth company yang di-recognize oleh World Economic Forum. Gitu. Nah, alhamdulillah di situ. Nah dari situ ya sampai dengan hari ini. Sekarang berapa jumlah karyawan? Around, kalau dibilang itu mungkin lebih dari 10.000 bang sekarang. Lebih dari 10.000 orang. Tapi balik lagi ya istilahnya tadi lah. Alhamdulillah ternyata rupanya dianggap oleh multiplikasinya memang tinggi. Secara value tuh memang waktu itu sampai 6 kali value kita naik lebih lah.
terus secara kecepatan daripada growth-nya. Tapi kalau ngomong hari ini udah lain lagi bang. Kalau ngomong startup sekarang lebih gila lagi kan. Gitu ya, benar. Tapi kalau bicara waktu itu kebanggaan buat itu. Nah, jadi that's my the whole of my story dalam ini. Jadi dan selama ini memang kita kan orangnya ya mungkin organisasi Kadin pun saya pernah ikutan bang. Dari awal waktu zaman Pak Hidayat saya komtab di situ. Terus waktu Rosan saya masuk jadi wakil ketua umum di situ. Terus cuman memang mungkin keaktifannya pada waktu itu banyak saya bilang anggap hidup saya tuh pengen kayak kapal selam aja bang sebetulnya. Cuman akhirnya waktu tahun lalu, ini just last year, nggak ada kepikiran mau jadi ketua umum Kadin. Terus saya sakit, kena COVID di akhir Desember waktu itu Desember. Terus Januari saya akhirnya mesti stand 3 gitu. Nah dari situlah terus kan orang yang ngomong suruh jadi ketua ini banyak lah. Akhirnya tapi dari situlah saya baru decide di bulan Februari saya mau running untuk Kadin. Di bulan Maret saya deklarasi. Gitu. Nah secara itu juga mungkin jarang tuh bang. Biasanya deklarasi deket-deket mau itu baru deklarasi. Tapi pada waktu itu saya pikir I have to be kalau saya mau saya harus deklarasi gitu. Banyak itu orang yang bertanya kalau pada elit pengusaha semua tahu siapa Anda, apalagi kan Indika. Relatively identifikasi saya tentang Indika itu lumayan lah. Iya, Pak. Tapi tiba-tiba kemudian Anda mau maju sebagai ketua umum, banyak orang bertanya siapa kegerangan. Anda sudah menjawabnya tadi. Iya, Pak. Mumpung kita bicara tentang pemilihan ketua umum Kadin. Ya kan? Ngeri-ngeri sedap. Ngeri-ngeri sedap. Silakan, Bang. Mesti orangnya open-open aja. Ya. Namanya? Kadin, apalagi ketua umum itu banyak yang menginginkannya, wajar menurut saya. Wajar dong. Dalam semua punya hak loh. Ya. Dalam sejarahnya bahwa Kadin itu awal dari atau bagian mendekati puncak dari perjalanan seseorang. Tidak hanya tentang ekonomi, tapi juga masuk dalam pemerintahan. Kita bisa mengidentifikasi Pak MS Hidayat jadi menteri perindustrian kalau nggak salah. Iya betul. Kemudian Pak Ical, bahkan jadi the legend loh. Ya, kemudian dia pernah menjadi Menko bahkan dan hampir running menjadi calon presiden pada saat itu. Betul. Anda tadi sudah mengatakannya, saya tidak merancang diriku gitu ya. Kenapa? Tapi apa yang membuat Anda tertarik untuk memimpin Kadin? Yang mendalam saya gini, selama ini I've been satu hal kan ya dalam kehidupan seorang manusia itu kan bukan bicara hanya financial ya, tapi kita bicara what we can give back, right? And I've done it misalnya selama ini dan saya sangat ini dengan I'm one of the yang dorong contohnya kewirausahaan sosial misalnya. Dan I've been very involved dalam hal itu semua yayasan semua apa. Tapi waktu pas sebetulnya yang dalam banget itu bang, waktu kena COVID sih, kena COVID terus kena itu kalau bayangin kan di COVID nggak boleh ngapain ketemu orang sendirian bang di dalam rumah sakit itu. Di situ saya berpikir hidup ini apa ya gitu. At any time itu ya Allah Subhanahu Wa Taala Tuhan Maha Esa, kapanpun bisa kita diangkat, tergantung si bos di atas kan bang. So I think the life is too short kalau nggak melakukan sesuatu. And I think I do more gitu kan. Nah itu yang terus membayang dia. Yang akhirnya saya pikir this is Kadin mungkin tempat yang tepat untuk saya bisa memberikan apa yang saya bisa memberikan istilahnya what I can contribute. Dan di sisi ini karena yang saya ngerti kan berusaha. And Kadin itu adalah rumahnya pengusaha. So it's time for me to sharing my experiences, sharing my network, sharing my overall gitu. Dan ini saya merasa di situ saya bisa membuat suatu social impact, gitu, dampak sosial. Gitu. And dengan itu buat diri saya sendiri itu yang menjadi satisfaction of my life. At least I have done something, gitu. Nah jadi ya itu bang, itu yang buat saya. Dan saya ngobrol nih sama pemegang saham bang, sama pemegang saham saya. Kan ada istri, anak 3, ya kan. Jadi saya ngomong mereka semua sebelum ini decision I ask them,
I asked my wife, saya ajak anak-anak saya juga ngomong. Dan pada waktu itu mereka mendukung. Gitu. And then when I talk to my business partner, Agus, waktu itu Pak Basuki juga ya, semuanya mendukung gitu. So I thought, okay. This is it, I think. Dan jadilah barang itu. Alhamdulillah bang. Dan itu ya itu balik lagi ya. Ya. Saya cuma nanya. Apa benar Anda mendapatkan support dari istana? Ya. Bahkan ada lembaga negara katanya yang bergerak untuk itu. Tempo menulis seperti ini. Siap. Asik. Dalam pertemuan di Bakri Tower itu, sejumlah loyalis Anin mengeluh lantaran mereka dihubungi dan diajak bertemu oleh orang-orang yang mengklaim sebagai anggota Badan Intelijen Negara. Sebagian diantaranya menyatakan diminta mengalihkan dukungan kepada Arsyad Rashid. Bang Ical cuma bilang, dulu saja dia bisa menang melawan Soeharto yang sedang kuat-kuatnya. Jadi santai saja, kata seorang peserta. Apa jawaban Anda? Bang, ini dia. Kadang-kadang kan saya nggak tahu apa yang terjadi di sana. Yang saya tahu cuma seorang Arsyad. Jadi saya emang saya seseorang yang istilahnya bisa menggerakkan BIN, bisa menginikan ini, bisa ngasih tahu presiden. Enggak lah bang, ya kan. Niatan saya mau running, ya kan. Saya ingin memberikan pada apa yang tadi saya katakan tadi. Ini bukan kata saya loh ya, kata Tempo. Iya, betul bang. Nggak, maksudnya ini kan, yang ini kan. Jadi nggak gini loh bang. Kadang-kadang saya sampai bilang ini semua persepsi, semua pemikiran gitu ya. Tapi intinya bang, juga dalam proses ini adalah ini bukan untuk menang atau kalah. Yang saya lihat adalah bagaimana organisasi ini bisa membawa kesejahteraan, khususnya kalau karena pengusaha dari sisi UMKM ke depan. Nah, dengan begitu makanya saya dan Anin juga kita ngobrol. Anin, ini gimana? Gitu kan. Akhirnya kita punya kesamaan kan, visi bahwa we want to bring Kadin ini membuat suatu proses transformasi ke depan bisa membawa yang tadi kesejahteraan khususnya. Jadi dengan begitu akhirnya kita ngobrol, sepakat. Yuk, I think we have the same visi dan misi. Ya kan? Nah, kalau masalah yang menyetir itu tinggal siapa yang menyetir kan bang. Ya kan? Akhirnya sepakat bahwa mungkin dilihatnya saya lebih, secara umur saya lebih, ya udah, lo yang ini sini, yang di depan, Anda yang ini kan. Jadi buat saya apa yang terjadi bang, itu adalah komunikasi is a key. Jadi menurut Anda apa pemberitaan ini atau siap apapun yang berkomentar di dalam situ terlalu berlebihan menurut Anda? Saya nggak bilang berlebihan atau bilang apa bang, karena I don't want to even comment ya kan mengenai hal itu, karena intinya buat saya yang paling penting adalah bahwa ada suatu pembahasan untuk bukan menang kalah tapi membawa Kadin untuk yang lebih baik. Ya. Jadi dengan demikian yang saya lihat, yang saya penting ini kan adalah bahwa bagaimana sekarang ini kan akhirnya suatu musyawarah mufakat. Dan ini buat saya kemenangan untuk bersama. Saya harus mengakui ya, dan juga saya sampaikan di sini ketika Erick Thohir datang, Menteri BUMN, bahwa Anda ini semua ini adalah produk emas bisnis tahun kekinian. Anin yang memang adalah keluarga pengusaha, Rosan. Ya kan, ketua umum sebelumnya yang baru saja ditugaskan sebagai duta besar di Amerika Serikat, Lutfi, Erwin Aksa, semua hebat orang-orang hebat. Ini ada bagi saya pribadi dan saya yakin sepakat dengan banyak orang mengatakan Anda ini adalah generasi emasnya pengusaha Indonesia. Maka menurut saya sebenarnya Anda bertarung ya di situ di Kadin itu menurut saya bagus. Kan teman-teman semua kan ternyata. Tapi kata-katanya bukan bertarung bang. Iya apa? Adalah gotong royong. Oke. Gak bertarung. Ya. Karena makanya sampai gini bang sekarang. Saya bilang udah jangan begini lagi. Kalau ini kayak mau berantem begini aja. Cuan. Karena kita pikirin si cuan bang. Kalau begitu kelihatannya wah kayak mau ribut bang. Jadi dan kan sudah selesai kan? Udah, bukan selesai lagi. Dari awal pun udah selesai mungkin. Ya. Kita penonton tidak perlu kita
Ada banyak cerita di situ, menarik sebenarnya. Tapi nantilah, ketika Pak Arsyad sudah pensiun, kita bicara-bicara. Oke, baru saja selesai Rapimnas di Bali. Iya, Bang. Besar sekali harapan pemerintah kepada Kadin. Ya. Kalau mau bicara data, kami ada data banyak nih. Ini banyak data nih. Nah, ya, ini kan, kalau udah investasi data gitu ya. Gitu. Yes. Intinya begini kira-kira. Siap, Bang. Ada pemerintah berharap ada 1.200 triliun investasi pada tahun 2022 gitu targetnya ya. kita. Iya. Target 1.200 yang diberikan pada Kementerian Investasi. Iya. Ya. Dan harapan kepada Kadin itu besar sekali. Iya. Pertanyaannya begini, pada bagian mana Kadin bisa mengambil peran dan tanggung jawab pada target pemerintah ini? Ya. Pertama gini, Bang. Ini kita bicara, saya selalu ngeliat ini. Ini kayak sangat apa? Kalau di Kadin itu ngeliatnya lebih gini. Ada satu target, yes, ya. Tapi ini yang kita lakukan di Kadin, saya mengatakan sekarang ada 2 peperangan. Satu perang melawan pandemi, satu lagi perang ekonomi. Oke. Dua-duanya kita harus menang nih. Kalau kita menang melawan pandemi dan kita menang secara ekonomi. Ini karena perang. Nah, perang ini, Bang, buat saya kenapa saya katakan perang? Supaya ini kita serius. Sebagai bangsa kita harus bersatu. Jadi karena perang terakhir kita kan tahun 45. Kita menang pakai bambu runcing. Itu semangat kepersatuannya. Nah, sama nih. Nah, dari sisi ini Kadin merasa, kalau saya melihat dari sisi ini, kita bisa melihat dari semua sisi, Bang, membantunya. Kenapa? Sebetulnya mengerti sektor dan mengerti tahu apa karakteristik dan keadaan real itu ada di Kadin. Karena kan Kadin ini adalah rumah pengusaha dari pengusaha besar, menengah, kecil, mikro, ultra mikro. Ini di Kadin. Seluruh asosiasi keusahaan ada di Kadin dan himpunan semua. Nah, jadi dengan itu suara dari istilahnya, Bang, dari ibu kota negara, dari Jakarta sampai all the way kepada yang namanya kabupaten. Itu ada suara kita, ada. Nah, dengan itu kemarin waktu di Rapimnas juga ada bilang, ini kita diberikan suatu tanggung jawab, diberikan suatu challenge, tantangan. Challenge kepada kita untuk coba bantu ikut memikirkan. Dan ini suatu kehormatan buat kita sebagai Kamar Dagang. Nah, dengan gitu sekarang semua saya udah ngomong di Rapimnas kemarin, tolong minta masukannya semua. Karena aspek yang dibicarakan kemarin, Bang, adalah pertama kita melihat dulu dalam konteks reformasi ekonomi. Seperti apa? Ya, nah, dalam konteks reformasi ekonomi ini kita bicara misalnya, which is saya sejalan. Pertama adalah bicara green economy, lalu bicara energy transition, bagaimana kita harus bicara mengenai bagaimana yang namanya green tourism dipanggilnya, ataupun ecotourism, gitu kan. Terus kita bicara mengenai apa namanya blue economy, karena jelas itu yang dimiliki oleh kita. We have a lot, ya kan, to offer kepada dunia. Kalau bicara karbon aja, Bang, carbon footprint kita yang paling besar. Dan kita bisa memberikan carbon trading dan segala macam, kita dorong itu. Dan itu untuk persiapan kita. Dan kita sudah komitkan untuk Indonesia net zero emission di 2060. Nah, blue economy kita, kelautan kita. Yang sudah diekspor mungkin Akansa, space, ada SpaceX. Pengennya kita mungkin ada OceanX. Dalam konteks pertanyaan saya tadi itu ada 1.200 target dengan jumlah berapa sih jumlah anggota Kadin pengusahanya? Oh gini, Bang, kalau secara waktu sekarang ini yang kita lagi lakukan adalah tadi, kalau bicara ya semua pengusaha yang ada di Indonesia itu kalau secara undang-undang dibilang itu Kadin, karena undang-undang Kadin itu mengatakan bahwa badan usaha milik negara, badan usaha nasional dan koperasi semuanya adalah bagian dari Kadin. Gitu. Nah, tapi dan asosiasinya sekarang ini udah lebih dari 120 asosiasi yang ada dari semuanya. Nah, kalau bicara tadi bagaimana ini, how mencari peluang ini, di sisi ini kita harus bisa membawa investor masuk. Tapi sebelum investor masuk juga melihatnya bagaimana supaya investor ini merasa tenang. Ya kan? Merasa tenang, dan salah satu upaya misalnya masalah hukum. Upaya hukum. Nah, salah satunya makanya harus kita giatkan juga adalah menyiapkan pemikiran bahwa investasi yang masuk akan aman. Secara hukumnya pun sekarang makanya kita juga bicara mengenai arbitrase. Ini kita harus improve arbitrase kita. Karena supaya, dan arbitrase itu bagian dari hukum yang dalam undang-undang Kadin pun ada bagian tanggung jawab Kadin. Makanya Bani itu kan lahir atas Kadin dulunya di tahun 70-an. Nah, ini juga harus kita indikan supaya
for the purpose of dispute juga si pengusaha-pengusaha juga merasa aman. Apakah domestik ini? Kami ada catatannya ya. Iya, Bang. Jadi bahkan Menteri Keuangan loh yang mengatakannya, Ibu Sri Mulyani mengatakan susah pengusaha masuk investasi dalam hal ini masuk ke Indonesia. Bukan cuma Indonesia saya rasa. Dia mengatakan ke negara-negara yang korup atau cenderung korup. Itu sudah pasti teorinya seperti itu. Pasti. Pada sisi yang lain itu peringkat IPK kita, indeks corruption kita itu turun. Sekarang di peringkat 102 dunia. Lah, pertanyaannya dihubungkan dengan Kadin, bagaimana Kadin meyakinkan dan atau menarik investasi dari luar untuk masuk ke Indonesia ketika kondisi kita seperti ini. Saya pengen melihat bagaimana Kadin menyikapi soal ini. Pertama gini, Bang. Kita harus merasa berpikiran dengan positif energi. Ya. Makanya kita juga bicara dengan KPK. Untuk melakukan improvement mana. Cuma saya bilang juga sama teman-teman KPK bahwa yang paling penting adalah prevention. Ya. Dan di mana sisinya adalah instilling values. Yang penting itu values. Karena saya percaya sekali dengan nilai-nilai. Karena kalau kita mau sustainable dan kita mau merubah, ini merubah culture. Merubah culture dan merubah values, merubah nilai-nilai. Itu yang harus kita lakukan. Gitu. And it takes time. Tapi di sisi lain juga bahwa kalau kita bicara sama ini adalah kepastian hukum. Bicaranya adalah pertama adalah kita lihat kalau dulu lihat ease of doing business di Indonesia. Makanya ada Undang-Undang Cipta Kerja yang kita bisa bicarakan tentang Undang-Undang Cipta Kerja bagaimana. Tetapi poin daripada spirit Undang-Undang Cipta Kerja dan itu di-recognize oleh internasional pertama adalah meng-cut namanya red tapes. Nah, cutting red tapes dan masuknya digitalisasi itu adalah jawaban transparansi, jawaban untuk korupsi. Yang supaya tidak terjadi korupsi. Karena tadi kalau saya percaya sekali digitalisasi dimasukkan dengan adanya ini semuanya akan membuat transparansi yang ada. Nah, Bang, jadi kalau kita bicara itu sekarang sudah adanya Undang-Undang Cipta Kerja itu sudah menjawab karena red tape bisa dipotong itu satu. Yang kedua, membuat perusahaan lebih mudah. Izin gampang. Terus untuk bicara mengenai sekarang ini kalau misalnya di dalam situ untuk sudah dalam konteks sekarang izinnya menurut resiko. Jadi kan itu kan bagus sekali Bang menurut saya. Nah ini udah at least the symbol of that ada. Habis gitu bagaimana dunia usaha sama pemerintah duduk bersama. Gini Pak Ketua, saya ada alasan untuk bertanya seperti itu. Mungkin identifikasi saya tidak terlalu detail terhadap teman-teman pengusaha di Kadin ya. Tapi dari apa yang saya pahami, kebanyakan pengusaha Kadin itu menggantungkan diri dan atau berfokus pada APBN, terutama pengusaha di daerah. Setuju. Jarang sekali saya lihat pengusaha Kadin, kecuali pada beberapa perusahaan yang baru dan dirancang oleh anak-anak muda yang berorientasi pada katakanlah misalnya IT. Dia fokus pada artificial intelligence, biotechnology. Kenapa Kadin tidak begitu giat untuk mengarahkan diri pada apa yang barusan saya sampaikan Pak Ketua? Gini Pak, makanya kita udah buat program. Kalau bicara Kadin sekarang ini kita ada 4 pilar yang kita coba kedepankan. Yang pertama adalah bicara kesehatan, karena kunci-kuncinya memang saya katakan perang melawan pandemi. We have to win this dan juga menyiapkan kita ke depan dan industri itu. Yang kedua adalah bagaimana memperkuat ekonomi daerah untuk memastikan bahwa ekonomi nasional itu kuat. Tapi di kuncinya di sini ekonomi daerah ini adalah bagaimana menciptakan pengusaha-pengusaha daerah. Tadi menjawab pertanyaan bahwa selama ini banyak yang bergantungan dengan namanya APBN ataupun APBD gitu. Nah, it takes a process. Nanti saya akan jelaskan lagi bagaimana coba kita melihat ke depannya. Tapi memperkuat yang namanya pengusaha daerah itu menjadi kekuatan. Di membuat ekosistem UMKM untuk setiap kali investasi masuk itu penting sekali. Karena setiap kali investasi masuk harus dilihatnya adalah bagaimana investasi ini jangan hanya datang untuk investasi tapi tidak dibuatkan ekosistem untuk UMKM di daerah tersebut dan juga pengusaha daerah yang bisa terlibat di dalam situ. Itu kunci. Karena kan kapan lagi nih yang namanya investasi masuk, apalagi sekarang investasi akan masuk karena dengan revolusi industri 4.0 ini yang dimana mineral itu semua dari sini, raw materials dari teknologi itu ada di Indonesia. Ini the wave is coming kepada Indonesia dan harus kita take ini karena nggak ada lagi peluang kedua kali. Jadi kita harus make sure ekosistem bisa terjadi pengusaha itu. Nah itu. Yang ketiga adalah kewirausahaan dan kompetensi. Nah di sisi ini kewirausahaan ini dibicara bagaimana mentoring.
Di sinilah yang paling penting. Sebetulnya mentoring untuk teman-teman, untuk menjadi yang namanya apakah menjadi pengusaha ataupun mengupgrade mereka dari kecil ke menengah, menengah besar. Program mentoring ini yang harus ada. Nah, apa financial literacy-nya, bicara digital literacy-nya, karena itu proses, nggak bisa begitu aja. Nah, tadi kalau yang perusahaan tadi udah mendorong bahwa dengan adanya investasi masuk, kalau tadi teman-teman IKM dan UKM misalnya bisa ikutan dalam proses itu, jadi bukan hanya CSR, tetapi membuat ekosistem dari investasi itu akan merubah, Pak. Itu akan bagus merubah. Itu Pak Ketua. Itu akan merubah, Pak. Tapi maksud saya begini, dari apa yang kita lihat dari teman-teman pengusaha di Kadin, terutama di daerah. Betul. Terobosan tentang bisnis itu jujur hampir zero ya. Semuanya menggantungkan diri pada APBN. Lah kalau begitu ceritanya, maka ada pertanyaan sebenarnya yang saya juga kadang-kadang tidak nyaman. Ini pemerintah yang membutuhkan Kadin atau Kadin yang membutuhkan pemerintah? Seharusnya kan saling membutuhkan. Tapi kalau begini ceritanya, ini kayaknya harapan pemerintah untuk ada investasi 1.200 triliun tadi itu jauh itu Pak Ketua itu. Enggak. Kalau saya melihatnya, pertanyaan pertama tadi kan saya bilang, kalau investasi adalah kalau yang bicara pengusaha kepada investor, dia akan lebih mendengar pengalaman hidupnya dari itu kan. Nah itu kan tadi saya katakan investasi, makanya harus ada kerjasama antara Kadin dengan Kementerian Investasi itu BKPM. Oke? Dan itu sudah kita tanda MOU-nya dan kita lakukan untuk melakukan hal itu. Karena apa? Paling mudah yang mempromosikan itu pengusaha. Oh iya. Iya kan, kepada si investor, Bang. Nah, menjawab Bang tadi kalau dibilang harus dipisahkan antara yang namanya investasi dengan yang namanya tadi bilang pengusaha di daerah yang sekarang di APBN. Ini dua hal yang berbeda yang harus kita tackle. Satu adalah kalau investasi masuk misalnya dari luar, misalnya contohnya. Itu pas masuk, bagaimana kita mengatakan dengan pengusaha-pengusaha besar ini yang bawa investasi besar, Anda harus membuat ekosistem tadi. Iya, Pak Ketua, tentu saja kita pahami. Tapi maksud saya begini, boro-boro cerita investasi sementara dirinya sendiri masih kesulitan untuk mencari apa yang harus dia kembangkan, dan kemudian yang terjadi adalah Bang. mengembangkan bergantung pada APBN dan APBD. Tapi kan Bang, itu adalah nggak semua pengusaha. Oh ya, tentu saja ya. Tentu saja ya. Nah, tidak semua pengusaha dan berapa banyak pengusaha yang ada yang melakukan hal itu. Kebanyakan kontraktor dan segala macam yang ada di daerah-daerah. Kan nggak bisa Bang, kita mau sesuatu kita rubah dengan bertangan dengan sekaligus. Tapi yang harus dilakukan adalah tadi, kalau investasi ini masuk, ada di sana, teman-teman ini cuma bisa langsung sekarang misalnya mengerjakan yang tadinya APBN, bisa mengerjakan dari yang investasi perusahaan ini. Efek getok tularnya ya? Iya, ada Bang, pasti akan berjalan di situ. Jadi kalau saya melihatnya adalah bahwa ini kan adalah suatu proses kehidupan yang terjadi, yang harus kita rubah. Nah, kerubahnya tadi Bang, kalau tadi tergantung APBN, ini kita bawa nih ada investasi masuk. Untuk dengan investasi ini masuk ke dalam, ada pekerjaan di situ. Yuk kerjain di situ. Ini kan mengalihkan. Yang tadinya dapat proyeknya hanya dari pemerintah, sekarang dari swasta-swasta. Inilah yang namanya antara swasta besar dengan swasta kecil saling membantu. Nah, itu Bang. Jadi kalau saya ngeliatnya bahwa nggak bisa sekaligus langsung begitu, tapi harus terjadi itu supaya tidak terbiasa dengan namanya APBD tadi depending. Nah, itu pekerjaan awalnya Bang. Nah dari situ kalau ekosistemnya dibangun yang tadi saya katakan tadi, tinggal kita bilang sama teman-teman untuk mengalihkan, ini diberikan kesempatan nih sekarang. Anda untuk membangun IKM-nya, industrinya, bagian dari supply chain yang ada di situ atau product chain yang ada di situ. Nah ini diberikan kesempatan itu. Ini harus. Kalau tidak diberikan kesempatan itu mana mungkin akan berkembang. Jadi tapi Bang, kalau dibilang besok semuanya nggak lagi urusan sama APBN, APBD, nggak mungkin. Nggak mungkin Bang. Tapi secara proses kita harus Bang. Jadi saya merasa bahwa we have to be optimis mengatakan bahwa pengusaha-pengusaha di daerah, teman-teman daerah juga bisa. Cuman kesempatan. Nah ini kita cari kesempatannya. Memberikan tentu saja harapan kita seperti itu. Pasti, Bang. Dan karena Anda sudah terpilih menjadi ketua umum, adalah produk emas dari pengusaha kita. Latar belakang bukan latar belakang, melihat dunia luar lebih lebar. Bang. Kita punya harapan. Jujur saja, saya bukan pengusaha, tapi saya punya banyak harapan tentang itu. Bang. Saya berpindah isu, kan gitu kan. Baru-baru ini ada peristiwa politik yang luar biasa. Sejujurnya mengguncang pemerintahan Jokowi. Apa itu? Dibatalkannya Undang-Undang Omnibus Law untuk Cipta Kerja oleh Mahkamah Konstitusi. Saya tidak akan berbicara tentang perdebatan hukumnya di situ. Ini apakah logik atau tidak? Saya sudah berbicara dengan banyak orang di sini. Tapi saya ingin mengatakan gini,
kenapa pengusaha kita di Indonesia begitu sulit bertemu pada satu titik kesepakatan dengan para pekerja. Apa hubungannya dengan pembatalan Undang-Undang Cipta Kerja tadi ini adalah saya berlebihan kalau mengatakan pengusaha senang dengan dengan hadirnya Undang-Undang Cipta Kerja. Setelah dibatalkan pekerja yang senang. Bukan bahasa yang menarik bagi kita untuk kita perdebatkan di ruang publik. Tapi saya lebih memilih begini. Kenapa ya pengusaha kita begitu sulit bertemu dengan pekerja kita pada satu titik. Bahkan untuk di kita di Indonesia, di mana pergerakan gaji dari Rp1.000 ke Rp2.000 itu berat sekali. Apa problemnya Pak Ketua? Saya kadang-kadang saya melihatnya selalu jangan terlalu kompleks, Bang. Saya melihatnya cuma masalah komunikasi. Ya. Nah jadi pertama gini, saya melihatnya pertama harus kita clearkan dulu bahwa adanya MK dan keputusan ini harus pertama dihargai. Tapi kita juga harus bangga, Bang, bahwa proses demokrasi kita berjalan. Ya kan? Konteks dalam syariat hukum. Jadi itu harus kita tanggapi bersama dengan mengatakan bahwa this is the process of hukum. Bagus. Kenapa? Kalau nggak ada check and balances, ya. Apa yang terjadi? Nah, now masalah dengan pekerja dan buruh. Kalau saya mengatakan bahwa bukan saya memsimplifikasi, tetapi saya bilang itu masalah komunikasi dan menjauhkan ego dari situ. Ya, apa yang saya lakukan kemarin, Bang, misalnya, saya bertemu sama teman-teman. Ya, tadinya kan mereka mau rencananya mau ada mogok lah, nasional dan semuanya. Terus saya bilang kita ngobrol yuk, gitu kan. Saya nggak bicara tentang UMR, saya nggak bicara tentang itu. Tapi saya bilang kita dialog sosial. Terus akhirnya mau bertemu. Ini akan saya putar semua ke semua serikat pekerja. Kemarin ada 2 yang besar yang kebetulan itu. Saya ajak ngobrol. Pertama yang kita tanyakan dulu, bicara sama teman-teman sana, kita merah putih nggak semua? Semua mengatakan yes, kita merah putih semua. Kita sepakat mengenai hal itu. Lalu kita bicara mengenai bahwa kita bicara kesejahteraan nggak untuk bangsa ini, yang termasuk Anda dan saya. Dia mengatakan, ya, itu kan. Berarti pemikiran kita sama nih untuk itu. Nah, dengan demikian saya bilang, investasi penting nggak? Saya tanya. Ekspor penting nggak buat kita? Investasi penting. Kenapa saya bilang? Karena investasi kan membuat lapangan pekerjaan. Sebetulnya dengan begitu tambah banyak lagi lapangan pekerjaan untuk pekerja. Di sisi lain, bicara ekspor, jangan sampai nih kalau kita dianggap ribut-ribut terus, saya bilang. Itu negara tetangga, kemarin saya bilang perang ekonomi itu. Negara tetangga, anggaplah Vietnam di sana, mengatakan tiba-tiba bilang, pengusahanya bilang, tuh kan Indonesia nggak aman. Jangan beli lagi barang di Indonesia. Beli aja dari Vietnam. Ataupun negara yang lain. Saya bilang teman-teman, apa yang terjadi? Ekspor kita kan turun. Apa yang terjadi? Bisa-bisa PHK. Nah, hal-hal ini saya bilang, yang harus kita jaga nih bersama. Nah, akhirnya kita sepakat, kita ngobrol. Nah, yang kita bicara sebenarnya jangan bicara UMR aja, kita bicara kesejahteraan ke depan. Dengan demikian kita bicara adalah bagaimana. Pertama saya bilang, yang kita hadapi bersama nih, saya bilang, adalah mengenai misalnya revolusi industri 4.0. Bahasanya keren saya bilang. Anda tahu kan, mau nggak mau nih pabrik-pabrik kita, perusahaan-perusahaan kita harus adaptasi terhadap teknologi. Tapi apa yang terjadi? Dengan adanya proses adaptasi investasi pada teknologi yang harus kita lakukan kalau nggak kita kalah dengan negara lain, yang terjadi adalah akan ada pengurangan pekerjaan. Ataupun skillnya harus dirubah. So, harus perubahan upskilling, reskilling, dan segala macam. Nah, bilang, saya ngajak teman-teman bilang, ya kita pikirin itu yuk. Kalau nggak kasihan nanti teman-teman. Pengusaha mau mikirin itu loh. Yuk sama-sama. Dengan dibatalkannya, meskipun ada batas waktu ya, sampai dua tahun ke depan. Apa langkah yang disiapkan oleh Kadin menyangkut soal itu? Karena mau tidak mau nanti pasti berdampak. Ya. Nah, makanya Bang, tadi saya mengatakan, pertama kan saya harus bicara dulu sama teman-teman pekerja dan buruh ini. Dengan demikian saya mengajak teman-teman, yuk kita sama-sama duduk. Dan kita buat, maksudnya mengatakan bahwa investasi mau masuk, ataupun nanti buat ini, jangan takut, kita akan jaga Indonesia aman. Karena yang penting-penting amannya itu, amannya dulu, ya kan. Nah itu yang saya ajak teman-teman itu untuk bersama, karena itu penting Bang. Mau bagaimanapun mau ininya, tapi kalau mereka merasa aman, they'll be okay. Right? Nah, selama ini kita harus terus, buat saya posisinya clear, Kadin mengatakan bahwa posisi undang-undang ini ada, ini jalan, PP-nya ada, ini jalan.
Jadi yang harus diperbaiki adalah bukan substansinya, tapi prosesnya. Nah itu yang harus diperbaiki antara DPR dan pemerintah secara bersama. Gitu. Nah tugasnya Kadin adalah menjelaskan kepada investor dari luar dan menenangkan semuanya. Nah apalagi kalau suaranya itu bukan hanya dari pengusaha, tapi dari pekerja dan buruh. Dan karena saya bilang, saya ngajakin untuk suara bersama. Kenapa? Karena kita bicara masalah kebangsaan. Karena kita bicara mengenai merah putih. Bicara kesejahteraan. Itu Bang. Di tempat Anda duduk itu, Said Iqbal, Presiden KSP itu mengeluhkan banyak proses sejak dari awal. Saya kebetulan agak mengikutinya meskipun saya tidak lagi membahas Undang-Undang Omnibus Law itu. Bagaimana Kadin bahkan duduk di dalam ruangan rapat dengan DPR ketika pembahasan. Bahkan ada tim dari Kadin yang melakukan lobby-lobby dengan pimpinan-pimpinan parpol. Pada beberapa bagian ada banyak pertanyaan di situ, tapi saya sampai pada tahapan namanya juga lobby ya, namanya juga mencari kesepakatan. Betul. Sayangnya bahwa kemudian fasilitas politik seperti itu tidak dimiliki oleh pekerja. Saya bisa dibantah menyangkut soal ini, tapi ada banyak bukti di tangan saya. Tapi sebenarnya saya ingin mengatakan begini, ini sudah terjadi Pak Ketua. Ya, betul. Yang dikeluhkan Said Iqbal kepada saya di acara ini adalah betapa sulitnya meyakinkan pengusaha agar kemudian menyesuaikan tingkat kenaikan upah itu dengan kondisi yang ada. Bagaimana yang namanya defisit segala macam lah gitu ya. Apa yang bisa ditawarkan oleh Kadin? Apalagi pengurusan yang baru ini menyangkut dengan kerumitan soal ini, karena ini belum selesai loh. Masih ada masih ada keberatan dari pengusaha menyangkut dengan kenaikan pada masing-masing provinsi. Sekian provinsi menurut mereka terlalu kecil. Betul. Oke. Bang, pertama tadi kan in order supaya kita bisa, saya bilang, berkomunikasi, mutual trust and respect mesti ada. Salah satu ketua buruh yang saya temui adalah Said Iqbal. Saya ngobrol sama Said Iqbal. Jadi saya juga bicara sama Said Iqbal dan saya tadi bilang nggak boleh nggak ada komunikasi. Makanya saya bicara sama Said Iqbal, saya hormati Said Iqbal. Saya hormati Said Iqbal sebagai seorang pemimpin sebagai pekerja dan buruh, ya kan. Tapi di sinilah ada mutual respect dan juga mutual trust. Dan di sinilah juga bicara kemarin, ini salah satu yang saya bicara dengan Said Iqbal. Bagaimana kita bilang ini kita buat bicara dialog sosial. Kita build up the trust. Makanya saya mengajukan bagaimana kita buat pokja bersama. Ya, supaya kita ada suatu conversation yang berjalan. Ya. Karena saya bilang, kalau ngomong kesejahteraan itu macam-macam. Ya. Ujungnya kan kesejahteraan. Nah, contohnya saya kemarin sharing dengan Said Iqbal dan juga Andi Wea kemarin itu. Saya bilang, gini, contoh, kalau seorang yang bekerja, mungkin suami dan istrinya tidak bekerja ataupun bagaimana, misalnya istrinya tidak atau gimana. Ini bisa jadi UMKM. Bisa jadi mendapat nanti ada tambahan pendapatan untuk si suaminya sebagai contoh. Gitu. Nah ini kan bisa kita buat program untuk bagaimana menjadi UMKM contohnya. Itu bagian daripada untuk menambahkan kepastian sosialnya ke depan dan kesejahteraannya. Terus bicara lagi, saya bilang, ya udah kita fight sama-sama untuk urusan apa. Kalau misalnya pekerja urban planningnya, kalau di situ pabriknya ada ininya, pemerintah udah mulai, kita pastikan yuk, memang dapat di situ supaya apa. Sekarang memang kesehatan sudah gratis, education atau pendidikan sudah, tapi transportnya karena jauh-jauh, mereka harus keluar biaya kan, Bang. Nah, jadi saya bilang konsepnya kita bicara kesejahteraan. Tapi yang paling penting adalah bagaimana kita lihat ini sebagai merah putih bersama. Jadi itu akhirnya saya lakukan. Kenapa? Saya bilang tadi balik-balik adalah komunikasi. Jadi, tapi untuk itu we have to build, membangun suatu trust. Ini bagus ini, Ketua Umum Kadin yang baru menyadari bahwa ada tahapan awal yang harus diperbaiki antara pengusaha dengan pekerja, komunikasi. Saya suka clue dari seorang ketua umum dan juga seorang pengusaha besar ini. Kita bicara soal PCR nih. Emang kenapa Bang? Setiap hari kan kita PCR. Ini Indika disebut salah satu pemain utama dalam bisnis PCR melalui PT Genomic Solidaritas Indonesia, GSI. Ceritanya gimana sih Pak Ketua? Yayasan Indika untuk Indonesia.
Tapi kan yayasannya baru berdiri pada saat mulai ada. Udah lama? Udah lama, Bang. Oh, oke. Udah lama dong, Bang. Tahun berapa? Itu di tahun 2018 waktu pas ini. Saya ingat tuh mendirikannya waktu pas ada mau gubernur DKI waktu itu tahun berapa ya? Anies Ahok ya. Itu tahun berapa? Saat itu. Artinya sebenarnya sudah lama. Udah, dan sudah banyak kegiatan yang dilakukan. Sudah. Dan didirikannya itu adalah sebagai menjawab bagaimana membawa value Indonesia, membuat yang namanya capacity building dalam konteks membawa nilai-nilai Indonesia. Oke. Bhinneka Tunggal Ika, pluralisme, toleransi, dan semua. That's how it was established, Yayasan Indika untuk Indonesia. Nah, dalam hal ini, waktu terjadinya waktu itu, pandemi ini. Maret, April lah kira-kira gitu. Karena gini Bang, waktu in 2020 Maret, ya, ibu saya meninggal. Oh, oke. Nah, di titik itu, ada 7 harian tuh Bang, saya pasti ingat saya ada 7 harian. Saya lupa ini ada kan udah omongan pandemi udah namanya COVID itu. Alhamdulillah saya waktu khawatir setelah 7 hari baru sadar bahwa ada COVID kan, masih ada COVID. Okay. Nah malahan salah satu direksi di Indika bilang sama saya, Pak, kayaknya kita mesti PCR nih. Apaan tuh? Belum tahu juga PCR apa Pak waktu itu. Ya ini ilmu cocok hidung yang baik. Ya. Dan saya pertama kali tuh dalam hidup saya pergi PCR kan Bang. Pergi ke rumah sakit Cipto tuh sebelah situ kan. Tanya tuh, saya dibilang harga 5 juta 6 juta rupiah. Ya, masa-masa awal. Masa awal itu Bang, itu awalnya. Terus waktu itu dibilangnya 5 hari selesai. Tapi ternyata enggak, sampai 14 hari 20 hari baru selesai, ya kan. Kita satu semua tuh karena gara-gara yang 7 harian itu takutnya kan memang ini kan. Periksa lah kita semua. Saya membayangkan pada posisi kan begitu pas itu Bang. Nah, pada waktu itu Ketua BNPB Bang Doni. Doni Monardo, Jenderal Doni Monardo. Yes, ngobrol sama saya. Kita ngobrolin. Saya bilang, Bang, apa nih yang bisa kita ini kan? Waktu itu, Bang, nah itu masalah salah satunya adalah masalah testing ini. Ini kan testing. Capacity of PCR pada waktu itu di seluruh Indonesia itu cuma kurang less than 10,000. Ya. Capacity per day, Bang, pada waktu itu. Ya kan? Jadi, Bang, Mas, ini nih, kita mesti ini. Wah. Dengan seketika waktu itu, saya pikir udah gak ada mikir apa-apa. Yuk kita jalanin, Bang. Pada waktu itu. Saya telepon teman-teman. Saya telepon si Boy waktu itu. Si Pandu saya telepon. Terus yang lain saya telepon. Boy, gini-gini. Ayo bro, apa nih? Enggak, ini gini buat testing. Ya udah, kita sama-sama ya. As simple as that. Gotong royong. Ya. Nah terus, Pak Luhut sempat waktu itu bisa setelah itu saya ikutan juga karena ini nggak ada pikiran mau komersial, pikirannya adalah bagaimana, malahan sebelum itu kita udah beli mesin PCR, wah harganya ini harga mesin waktu itu gila-gilaan, kita aja nyari teknologi, emang kita dapat teknologi dari Korea Selatan gitu. Nah namun kita pikiran, waduh kalau ini begini aja waktu itu gini di argumentasinya, apa kita sumbangin aja, ya kan, atau gimana nih mesin ini. Saya berpikir, saya ngomong, janganlah ini kita mesti sustainable. Jadi jangan sampai wasted. Ya kan? Terus apa kita pakai yayasan? Saya yang bilang jangan pakai yayasan, pakai PT aja. PT GSI-nya itu, Genomic Solidaritas Indonesia. Kenapa teman-teman nanya? Enggak. Ini kita buat sekalian percontohan. Ini adalah yang namanya PT sosial. Kewirausahaan sosial. Tapi kenapa PT? Kenapa tidak yayasannya sekalian? Nggak bisa Bang. Nah itu Bang, this is where I am one of yang saya lagi push sekarang dari udah berapa tahun yang lalu untuk membuat yang namanya PT sosial. Kenapa? Entitasnya di Indonesia belum ada yang namanya PT sosial. Kalau di Singapura sudah, di Amerika, di Eropa. Oh iya, nggak ada. Saya nggak pernah dengar PT itu yang harusnya memang bergerak atas nama keuntungan bisnis, tapi kemudian dia menjadi charity. Ya, it is Bang. Now exists Bang. Itu di Singapura, di Amerika namanya B Corp. Di London, UK apa namanya ini, di Singapura. Semua negara ada. Padahal Indonesia Bang, mestinya itu adalah the spirit of Pancasila. Ekonomi Pancasila. Not finance first or social first. Okay. Tapi bicara tengah-tengah. Itu namanya kewirausahaan sosial. Ya kan? Nah untuk itu perlu ada entitas untuk itu. Itu mesti berupa PT, cuma dengan suatu misi sosial yang dimana dikuncinya juga bahwa dividen itu tidak bisa dibagikan kepada pemegang saham. Dikembalikan lagi untuk misinya.
Tapi kalau PT nggak bisa Pak Ketua, harus begitu. Enggak, Bang. Jadi harus ubah undang-undangnya. Enggak, Bang. Ya, saya ingin melakukan itu, Bang. Karena di negara lain ada semua, Bang. Oke. Cuma di Indonesia nggak ada. Padahal kita itu ikut Pancasila. Kalau Pancasila mesti ada dong. Itu. Tapi kan kalau yayasan bisa langsung. Nggak bisa, Bang. Nggak bisa? Nggak bisa. Nggak bisa, Bang. Nanti bisa satu hari kita ngomong, Bang, tentang PT sosial bedanya apa sih sama ini. Kita lihat. Dan ini bukannya saya mengada-ngada. Ini adalah yang terjadi. Dan teman anak-anak kita, millennials, dan Gen Z dan semua mengharapkan ini semua, Bang. Oke. Entitas yang namanya social enterprise. It's a social enterprise, Bang. Harus ada entitinya. Saya ngomong sama Pak Menhukam, saya mulai ngomong ini, saya bilang, Pak ini harus ada. Kenapa? It is the necessary. Supaya orang-orang yang mempunyai suatu keinginan untuk, karena di dunia, Bang, sekarang filantropik, you can ask the philanthropic world, UN dan sekarang, udah nggak mau lagi naruh duit, Bang itu nggak mau. Sekarang mesti sustainable. Mesti sustainable. Nah itu sustainable itu jangan sampai uang masuk kasih habis. Kalau ini kan enggak sustainable. Dikelola sebagai sebuah perusahaan, ya, perusahaan. Yang profesional, yang profitnya itu dikembalikan untuk misinya. Ya, tapi tujuannya tetap untuk amal. Untuk misi, Bang. Misi bagus sosialnya. Ini. Menurut saya menarik loh ini Pak Ketua. Nah makanya, ini yang saya juga pengen gini, Bang. Jadi ingin supaya nantinya, Bang, we can discuss, ada beberapa teman-teman yang udah mengalami proses itu semua, tahu bagaimana dan keinginan untuk yang namanya ada PT sosial. Kalau memang ternyata bisa seperti itu, berarti kan kita tidak membutuhkan yayasan lagi ya? Yayasan is different. Jadi ada foundation, ada PT sosial, Pak. Iya kan? Nah, jadi supaya secara perpajakan beda nih antara foundation sama perusahaan kan, gitu. Nah, bentuk nature-nya pun berbeda, gitu. Nah, itu dan sekarang ini yang lagi digembos seluruh dunia, Bang. Ini lagi that's the trend. Itu bisa segera diajukan itu kalau memang ternyata bisa. Kadir mengajukan kepada DPR, makanya atas persetujuan pemerintah gitu ya. Bang. Nah ini saya mau dorong karena ini buat anak-anak kita yang namanya millennials dan Gen Z dan semua, Bang. Dia expecting this yang namanya perusahaan sosial. Itu tentang bentuknya. Ya. Sekarang PCR-nya sendiri seperti apa? Jadi kan gini, dulu waktu kita sampai dengan edisi Pak Erik 3 kali malah ya. Jadi 3 kali kami mengangkat soal PCR ini. Pertimbangan kami pada saat itu adalah luar biasa kalau memang ternyata dilakukan seperti itu. Kan ada memanfaatkan pandemi untuk keuntungan. Itu pikiran kita awal gitu. Enggak, waktu itu alasan kita. Tapi kemudian kita mencari tahu. Dan Pak Erik di sini menjawabnya dengan lugas. Saya sekarang bertanya kepada Anda yang kebetulan ada namanya Indika di situ. Problem utamanya dari dari gugatan orang itu adalah gini. Kalau bisnisnya sih wajar-wajar saja seandainya bisnis. Toh Anda sudah menjawabnya bukan bisnis sebenarnya kan. Tetapi yang membuat jadi problem, yang membuat jadi problem itu adalah ada keputusan-keputusan atau belait pemerintah yang memberikan dukungan ke situ. Surat edaran inilah contoh, untuk naik ke pesawat harus menggunakan itu. Maka orang mengartikan bahwa bisnis ini mendapatkan fasilitas dari pemerintah. Dan kemudian bayangin aja berapa orang yang terbang setiap hari. Ya kan? Itulah yang kemudian orang gugatkan. Pak Ketua, apa jawaban Anda menyangkut itu? Pertama gini, Bang. Nggak pernah, sejak setelah establish, saya nggak pernah involve lagi. Karena udah profesional dan semuanya jalan. Sama untuk memegang saham lain. Ketemu juga belum pernah kali merame-rame kita untuk itu, Pak. Itu berjalan. Itu yang pertama. Tidak ada pernah diskusi mengenai hal itu. Dan kalau bicara PT GSI, Bang, lihat deh, Pak BSI ini berapa banyak sih emangnya GSI dikasih kerjaan di airport, apa yang kasih segala macam, ngerti nggak, Bang? Jadi ngelihatnya tolong dilihat dengan kacamata yang jernih gitu. Bahwa tadinya ada niatan seorang misalnya Pak Luhut, ya. Kalau Erik memang bukan Erik, Boy waktu itu. Oh iya. Ya, karena Yayasan Adaro. Ya kan? Boy juga protesnya di situ tuh. Yayasan Adaro. Jadi dan saya ngomong sama Boy doang, saya nggak pernah ngomong sama Erik kok. Apalagi sih baru ngomong sama Erik gara-gara terakhir aja, gila lu kenapa juga dia sih? Gue suka tahu kan gitu, Pak. Tapi intinya adalah balik kepada kenapa sih niatan orang yang benar. Dilihat tolong perspektif yang benar. Pada waktu itu semua nggak ada begini, semuanya nggak tahu harganya berapa, ini segala macam. Was difficult. Jadi it's just to help. Ini Pak Ketua nih, tak jelasin sedikit ya. Saya karena ini temuan saya. Ini adalah hasil analisa kami.
pada April 2020 ya kita bahas tadi. Iya. Kita nggak tahu ini penyakit apa sih ini. Betul. Maka kemudian 2,5 juta sampai 3 juta untuk PCR-nya. Ya. Bahkan sampai tadi dibilang sampai 5 juta ya. Waktu dulu 5 juta. Iya makanya gitu kan. Nah, tetapi kan kemudian turun gitu ya. Ada surat edaran pemerintah 900.000. Kemudian terus lagi turun 450.000. Padahal dalam temuan kami pada bulan Agustus tahun 2020 sebenarnya harga sudah bisa pada angka 500 sampai 600.000 karena sudah banyak ditemukan. Di Amerika saja pada saat itu ada 64 perusahaan yang siap untuk itu. Makanya kemudian orang bertanya ya soal itu. Memang isunya itu sudah lama, tapi kewajiban saya dan menurut saya kami juga harus fair kepada Anda untuk memberikan kesempatan menjawabnya. Betul, kan gitu ya. Bang, gini. Saya ngeliat angka daripada ini ya. Ini 500 di sini ya. Iya. Ini waktu pas saya ngelihat di Agustus terus bicara ini. Waktu itu nyari barangnya masih susah, Bang. Ini dapat ini enggak ini? Mana tuh? Ini dari Korea nih. Iya, betul Bang. Tapi gini Bang, jangan dilihat hanya itunya doang. Itu kan agentnya, mesinnya Bang. Iya. Ya kan, mesinnya itu kan juga otomasi dan segala macam. Ada 3 level harga waktu itu. Yang kita pakai adalah yang medium ya. Yang medium pada saat itu. Ini waktu apa nih Bang? Ini harga ini apa untuk mesin kita hitung capital expenditure-nya itu mesinnya itu kita gunakan yang medium kan. Itulah yang kita pakai. Tapi memang ada yang ramal sekali nih. Ini nih. Kok Bang? Aduh, kalau harganya kalau saya udah bisa lihat itu harganya nggak semurah ini Bang. Lebih mahal lagi. Itu mesin, nah ini mesti dilihat juga, ini masalah kualitas kan. Waktu itu apa namanya yang genomik itu pakai teknologi dari mana? Korea Selatan. Korea juga? Korea Selatan. Oke. Dari Korea Selatan. Dan di situ itu kita kapasitasnya dengan itu pakai mesin robotik, Bang. Robotik? Iya. Kenapa? Pikiran kita panjang. Waktu kita mikirin ini, kita mikirin bukan hanya untuk testing. Kita mikirin gimana, waktu itu kok bisa ada ini. Waktu itu Bang, nggak ngerti varian mana kita nggak tahu. Bingung kita. Iya. Terus dari sisi terlalu banyak varian sih, bingung saya. Nah, tapi Bang, kita harus ada. Oke. Nah, itulah makanya kita juga cari yang supaya pakai robotik. Kenapa? The more hands, sensitivity-nya tambah ini, resultnya untuk nantinya untuk mencari varian itu nggak itu. Makanya kita ini data-data kita, Bang, bisa tanya dengan Pak Budi Sadikin di Kemenkes. Gimana data dari GSI itu dibawa ke sana untuk lihat varian Delta pertama kali, Bang. Most of it is actually founded by GSI. Nah, kenapa? Karena pikirnya panjang, mikirnya bukan hanya mau jualan, pikirannya kita mau kerja genomic sequencing, maka namanya PT Genomic Solidaritas Indonesia, Bang. Begitu, saya mau tanya. Iya, Bang. Sakit hati nggak ada di tuding seperti ini? Terus terang saya sakit hati. Saya ngomong apa adanya. Iya. Bukan orang niat baik. Itu dia. Iya kan, orang mau niat baik. Gua udah niat baik nih, kenapa dituding malah? Pikiran seperti itu nggak? Dan yang saya kasihan gini, Bang, yang saya kasihan lagi. Ya bukan saya ini kan Erik ya, Erik dan Pak Luhut. Pak Luhut cuma sekali sama saya, habis itu udah nggak pernah lagi ngomong. Ya kan awal aja, ya kan dia juga nggak tahu, dia bilang, aduh berapa ya gue masuk, kan itu Bang. Kenapa? Pikiran itu simple. Seorang Erik aja nggak pernah tahu itu barang. Kenapa? Saya ngomong sama Boy kok, bukan Erik gitu kan. Nah jadi, karena saya bilang, waduh let's go back to perspektif lah, kita lihat yang ini. Jadi jangan semua terus dikatakan nggak mau bisnis ini, dan bang jauh lagi. Erik Menteri BUMN, itunya ini, di situnya kan Kementerian Kesehatan dari proses dari dirjen naik ke atas untuk keputusan. Keputusan itu ratas, Pak, bukannya seseorang ini. Jadi udah jauh sekali. Pertama dari sisi bahwa perusahaannya pun demikian, ya kan untuk sosial. Terus kalau kita melihat juga bahwa kita nggak punya cabang di mana-mana segala macam, nggak begitu Bang, ya kan? Berapa cabangnya Genomik? Nggak cabang, cuma ada 3 biji di luar yang labnya Bang. Labnya? Ya, cuma tempat 3 Bang. Pakai nama apa sih Genomik itu? Cuma di GSI, namanya GSI. Ya? Udah Bang gitu doang, ya kan? Jadi kalau dilihat gitu kan, nah tolong dilihat tujuannya, dilihat dari awalnya. Awal pun semuanya berat begitu Bang. Jadi saya kasihan sama, ya saya kan nggak di politik, saya nggak di ini Bang, nggak di pemerintahan juga gitu kan. Nah, tapi untuk Pak Luhut dan juga Erik, saya bilang, apalagi Erik nggak tahu apa-apa gitu, ya kan. Udahlah, let's go back to positive thinking gitu ya.
Dan tadi kalau dibilang sakit tadi sakit juga Bang, gue bilang gila lo gue niatanmu ini tiba-tiba dibilang beginian gitu, kayak kaget. Saya kaget Bang terus terang. Tapi saya juga jelaskan, saya terbuka dan saya ngomong apa adanya. Saya bicara di waktu itu kan kode Tempo, sama kali saya ngomong, saya minta ada sesuatu dikasih waktu sama Tempo, diberikan kesempatan, saya ngomong sama Tempo juga saya bicara. Cara ini saya ngomong, nggak ada nothing to hide. Jadi makanya kalau Bang nanya juga, I'm open gitu kan Bang ya. Tapi kasihanlah teman-teman ini, udahlah, cukuplah. Karena makanya salah satu alasan saya menghadirkan Anda itu, karena kami sampai mengangkat 3 kali, tidak fair. Apalagi Erik bilang, bro, undang dong GSI itu ke sini, genomik. Dijelasin dong gitu kan. Dia udah jelasin seperti yang Anda jelaskan tadi. Makanya saya ingin podcast ini adalah orang kenal bahwa ini podcast yang berimbang. Kami harus memberikan kesempatan. Apalagi kalau ternyata memang niat baik di dalamnya. Itu. Kami di sini terbiasa untuk bertanya pada diri kami, apakah kita sudah cukup fair dalam hal mengangkat isu. Pak Ketua. No, Pak. Thank you, Bang. Thank you banget. Dan saya diberikan. Iya, harus saya berikan itu. Apalagi sebagai ketua umum yang baru, masa tiba-tiba langsung dihajar seperti ini kan. Gak apa-apa, Bang. Tapi itu dalam satu proses kan. Katanya kalau you're facing ke public, yang penting nawa itu kita. Saya selalu berpikir begitu, bahwa isu atau tudingan ya dihadapi, dijawab. Setuju. Supaya lebih berimbang. Hari ini menurut saya teman-teman kru dari APU sudah jelas, karena kita sudah mendapat narasumber utama dari pihak GSI-nya, termasuk juga dari Pak Eriknya. Pak Ketua, terima kasih ya. Siap. Telah datang ke tempat kami yang sederhana dan lucu ini. Waduh Bang, enggak, tapi suatu kehormatan Bang, dan saya berterima kasih sekali. Dan I like this Bang, karena kita bicara secara terbuka dan apapun ya kan. And mudah-mudahan diundang lagi Bang. Oh ya, insya Allah. Pokoknya ini adalah alternatif media bagi masyarakat, karena menurut saya memang zaman berubah. Masyarakat ingin mendapatkan informasi seperti yang dia inginkan. Barangkali penonton kita nantinya adalah penonton orang yang sebagian pengen tahu tentang PCR seperti apa, tapi mungkin ada juga yang pengen mengatakan siapa sih ketua umum gua yang baru nih, seberapa jauh kira-kira seperti itu. Sekali lagi Pak Ketua, terima kasih ya. Terima kasih Bang. Terima kasih banyak. Baik, pemirsa, itu diskusi saya dengan Ketua Umum Kadin. Humble banget. Kelihatan beliau bukan orang yang suka konflik. Sengaja memang saya undang seperti yang saya sudah katakan tadi. Terima kasih telah menyaksikan acara ini.